Bab 248. Sayang sekali tempat-tempat lain tidak seperti kerajaan Yue, kata seseorang sambil menghela napas, jika tempat-tempat di luar kerajaan Yue seperti ini, dunia ini akan damai. Sayang sekali mereka semua tahu bahwa hal ini pada dasarnya mustahil. Mendengar orang-orang ini berbicara, Liu yang berpikir dalam hati. Dia dibesarkan di kerajaan Yue, dan dia tidak banyak tahu tentang dunia luar. Namun, dari para seniornya, dia pernah mendengar betapa sulitnya kehidupan di masa lalu. Itu benar-benar masa-masa sulit, ketika nyawa manusia fana bagaikan rumput. Bagi manusia biasa seperti dia, untuk melakukan kultivasi, itu pada dasarnya mustahil. Inilah mengapa sebagian besar orang di kota kelahirannya cukup bahagia dengan kehidupan mereka saat ini. Faktanya, banyak orang yang mampu bergabung dengan sekte awan mengalir, sama seperti dia. Semua ini tidak mungkin terjadi di masa lalu. Sambil berjalan, Liu yang memberi tahu mereka tentang identitasnya dan bahwa dia akan bergabung dengan sekte awan mengalir. Seketika itu juga, orang-orang di sekitarnya menjadi antusias dan mulai memperlakukannya dengan jauh lebih hormat. Saat tatapan-tatapan itu tertuju pada tubuhnya, ia merasa hangat di dalam hatinya dan sangat senang. Di dalam kerajaan Yue, murid-murid sekte awan mengalir sangat populer. Setelah orang-orang itu mengetahui identitas Liu Yang, sikap mereka langsung berubah. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa mereka tidak bersahabat sebelumnya, tetapi mereka menjadi jauh lebih bersahabat setelahnya. Saat mereka menuju sekte awan mengalir, Liu yang menikmati berbagai macam keuntungan. Dalam perjalanan, dia bertemu beberapa orang dan berteman dengan beberapa orang. Orang-orang itu seperti dia, para kultivator yang melapor kepada sekte awan mengalir. Selama perjalanan mereka secara alami menjadi cukup dekat. Pada akhirnya, mereka membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk akhirnya sampai ke tujuan mereka. Apakah ini sekte awan mengalir? Berdiri di jalan setapak kecil dan melihat sekeliling, Liu yang tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Di depan sana, berdiri sebuah gerbang besar yang tampak megah dan anggun. Gerbang itu tampak biasa saja, tetapi terdapat banyak ukiran rune di atasnya, yang memancarkan cahaya keemasan samar yang terlihat cukup megah. Hanya dengan melihat gerbang itu saja, Liu Yang dan murid-murid lainnya merasa sangat kagum. Mereka merasa bahwa yang mereka lihat bukan hanya gerbang masuk, tetapi juga harta karun rahasia yang menakutkan. Pada kenyataannya, memang demikian adanya. Gerbang-gerbang ini telah lama disempurnakan oleh banyak kultivator tingkat pemahaman mendalam dari sekte awan mengalir, sehingga gerbang-gerbang tersebut menerima pembaptisan. Sekalipun bahan gerbang itu adalah bahan biasa, gerbang itu bukan lagi gerbang biasa melainkan harta karun yang tak ternilai harganya. Di depan, terdapat banyak murid sekte awan mengalir yang bergegas menyambut murid-murid baru. Ada seseorang di depan yang sedang memberikan ceramah tentang sejarah sekte awan mengalir, serta menyebutkan prestasi-prestasi pemimpin sekte saat ini. Di bawah, para murid baru mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Liu yang berada di antara mereka. Semua murid mengepalkan tinju mereka erat-erat, tampak sangat bersemangat. Sungguh pria yang hebat. Liu yang tak kuasa menahan diri untuk tidak berpikir demikian. Kisah-kisah masa lalu sekte awan mengalir membangkitkan amarahnya, dan ia mulai berkeinginan untuk bergegas ke medan perang dan bertarung demi sekte awan mengalir. Setelah pembicaraan selesai, seseorang membawa mereka ke sekte awan mengalir. Setelah itu, proses penugasan resmi dimulai. Hei, kau mau pergi kemana? Liu yang berjalan ke sebuah sudut dan mendengar sebuah suara. Mendengar itu, dia terdiam sejenak sebelum secara naluriah berbalik. Di sampingnya ada seorang gadis muda, dengan raut wajah getir. Gadis muda itu tampak baru berusia sekitar 13 atau 14 tahun, dan kepalanya sedikit miring saat berbicara dengan Liu Yang. Kamu berencana pergi kemana? Bagaimana dengan pertambangan? Liu yang mengangguk dan berpikir sejenak sebelum menjawab. Pertambangan. Mendengar ucapan Liu Yang, gadis muda itu berpikir sejenak dengan sungguh-sungguh sebelum menggelengkan kepalanya, itu tidak cocok untukku. Lihatlah tubuhku ini, bagaimana mungkin aku memiliki kekuatan untuk menambang? Akan lebih baik jika aku pergi ke Taman Roh untuk merawat tanaman roh. Aku hanya ingin tahu seberapa sulitnya itu. Berdiri di depan Liu Yang, gadis itu bergumam sendiri. Sama seperti di masa lalu, setelah para murid secara resmi masuk ke dalam sekte, mereka akan dikirim ke berbagai daerah untuk melakukan berbagai macam pekerjaan. Selain beberapa murid inti, hal ini berlaku untuk semua murid. Oleh karena itu, hal pertama yang biasanya dilakukan oleh murid-murid baru adalah memilih tempat untuk bekerja. Sebagian orang senang merawat rumput-rumput roh, sehingga mereka bekerja sebagai asisten bagi para penanam di kebun-kebun roh.
Sebagian orang senang membuat jimat, jadi mereka pergi untuk melakukan itu. Tentu saja, beberapa orang tidak tahu bagaimana melakukan apapun dan hanya mengandalkan kekuatan fisik mereka. Bagi orang-orang seperti itu, tidak banyak pilihan yang tersedia bagi mereka. Mereka harus mengajukan permohonan untuk keluar dan berlatih atau pergi menambang, yang merupakan tugas yang sangat melelahkan. Selain pertambangan, apa lagi yang bisa kau lakukan? Liu yang menggelengkan kepalanya dalam hati dan bertanya pelan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana melakukan hal lain, gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kamu hanya bisa bekerja di pertambangan, kata Liu yang sambil menggelengkan kepalanya. Jumlah murid di Sekte Awan Mengalir bertambah dengan cepat, dan pekerjaan mudah untuk murid serba bisa jumlahnya sedikit. Semua pekerjaan tersebut membutuhkan persaingan ketat untuk didapatkan, dan murid biasa seperti Liu yang tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya. Sebagai murid biasa, jika mereka tidak memiliki sesuatu yang istimewa, mereka harus pergi dan melakukan pekerjaan yang paling sulit dan melelahkan. Pertambangan adalah salah satunya. Kalau dipikir-pikir, menambang itu tidak terlalu buruk. Liu yang menoleh dan menepuk bahu gadis itu sambil berkata dengan nada menenangkan, kudengar ada banyak kakak magang senior di pembangunan fondasi yang berasal dari pertambangan, dan jika kita bekerja keras, akan ada banyak batu spiritual dan pil spiritual. Hanya saja agak melelahkan. Kalau begitu, kenapa kau tidak pergi dan mengambil milikku saja? Gadis itu menatap Liu yang dengan getir. Soal itu, Liu yang buru-buru mengganti topik pembicaraan. Setelah berbincang, mereka pun berpisah. Setelah puluhan tahun berkembang, Sekte Awan Mengalir telah menjadi sangat besar, dan dapat dibandingkan dengan beberapa kota. Inilah bukti terbaik dari pertumbuhan Sekte Awan Mengalir. Saat berjalan di dalam Sekte Awan Mengalir, Liu yang hampir merasa tersesat. Untungnya, ada rambu-rambu di mana-mana, sehingga mudah untuk menemukan tempat yang ingin dia tuju. Bahkan ada peta Sekte Awan Mengalir di banyak tempat, yang membantu Liu yang agar tidak tersesat. Di sekelilingnya, ada banyak murid lain yang tampak kebingungan. Mereka juga murid baru seperti Liu Yang. Dalam hal merekrut murid, Sekte Awan Mengalir jauh berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, meskipun mereka hanya merekrut murid setiap 3 tahun sekali, mereka hanya menerima paling banyak 200 orang setiap kali. Lagi pula, mereka hanya bisa menemukan murid dari keluarga yang memiliki kemampuan kultivasi. Namun, keadaan sekarang benar-benar berbeda. Setelah menyatukan kerajaan Yue dan mendirikan formasi spiritual di seluruh kerajaan Yue, perekrutan Sekte Awan Mengalir telah berkembang pesat. Jumlah murid manusia biasa jauh melebihi jumlah murid dari aliran prinsip kultivasi. Lagi pula, mengesampingkan semua faktor lain, hanya jumlah keluarga fana dan keluarga kultivasi yang memiliki kesenjangan besar. Setelah memiliki kemampuan untuk memeriksa bakat manusia biasa, Sekte Awan Mengalir akan menerima ribuan murid baru setiap tahunnya. Para murid ini berasal dari seluruh kerajaan Yue, dan mereka menjadi darah baru Sekte Awan Mengalir, memberikan kontribusi yang besar. Jika ada orang luar yang datang ke Sekte Awan Mengalir, mereka akan takjub hanya dengan jumlah orang yang ada di sini. Liu yang juga sama. Dia adalah satu-satunya orang dari desa pegunungan kecilnya yang bergabung dengan Sekte Awan Mengalir. Betapapun rendah hatinya, dia tetap merasa cukup bangga. Namun, melihat keramaian orang yang sibuk bergerak ke sana kemari, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesak kagum. Sedikit rasa bangga di hatinya pun lenyap begitu saja. Setelah itu, ia menyusun pikirannya sebelum melanjutkan. Tak lama kemudian, sebuah suara memanggil dan dia berhenti. Tuan kecil, terdengar sebuah suara. Mendengar suara itu, Liu yang berhenti dan menoleh, dan dia melihat seorang wanita yang sangat cantik. Penampilannya cukup lembut, dan dia tampak bersemangat serta menawan. Dia mengenakan gaun merah, yang membuatnya tampak semakin memikat. Di belakangnya ada beberapa pengikut, yang semuanya adalah anak muda, dan mereka semua tampak luar biasa. Berdiri di sana dan menatap wanita itu, dia tak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Berasal dari kota kecil, dia belum pernah melihat wanita secantik itu, dan dia langsung terpukau. Ia baru tersadar ketika mendengar beberapa suara batuk. Para pemuda di belakang wanita itu menatapnya dengan tidak senang. Barulah saat itu Liu yang menyadari bahwa ia telah bersikap tidak sopan, dan ia buru-buru membungkuk dan berkata, apa yang Nona butuhkan dari saya? Kami datang dari luar dan ingin bertanya arah. Wanita itu tersenyum sambil menatap Liu yang tampak sangat ramah. Dia bertanya kepada Liu yang tentang arah jalan, dan setelah Liu yang menunjukkan jalan kepadanya, dia mengucapkan terima kasih sebelum pergi. Sambil berdiri di sana, Liu yang masih memikirkan penampilannya. Mereka datang dari luar.
Bukankah mereka orang-orang sekte awan mengalir? Pikirnya dalam hati. Di tempat lain, wanita itu dan para pengikutnya sedang berjalan-jalan. Tempat yang bagus sekali. Saat mereka berjalan, penampilan wanita itu menarik perhatian banyak orang, tetapi tidak ada yang datang untuk mengganggunya dan mereka hanya melihat dari jauh. Wanita itu memandang jalan dan bangunan di sekitar mereka dan berkata dengan takjub, merekrut ribuan murid dalam satu kali perekrutan. Sekte awan mengalir benar-benar kaya dan kuat. Di masa depan, mereka bahkan mungkin bisa menyaingi sekte kita. Mendengar perkataan wanita itu, beberapa pemuda merasa sangat tidak senang, tetapi sebagian besar dari mereka tetap mengangguk setuju. Apalagi di masa depan, bahkan saat ini pun, hal itu tidak boleh diremehkan, seorang pria paruh baya di sebelah wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, pemandangan yang kita lihat saat berjalan melewati kerajaan Yue untuk sampai ke sini sungguh mengerikan. Di dalam kerajaan Yue, kami tidak melihat seorang pun pengemis, juga tidak melihat seorang pun bandit. Semua keluarga berkecukupan, dan ada banyak keluarga yang makmur. Ini benar-benar mengagumkan. Mengenang kembali pemandangan yang telah dilihatnya, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menghela napas kagum. Lalu kenapa? Kata salah seorang pemuda, meskipun ada banyak manusia, mereka hanyalah semut. Semut. Sebelum orang itu selesai berbicara, wanita itu tertawa, bukankah kita semua pernah menjadi semut? Meskipun manusia fana hanyalah semut, ada benih-benih baik di antara mereka, dan mereka secara bertahap dapat menjadi naga yang dapat terbang di langit. Bukankah nenek moyang kita juga demikian? Di dalam kerajaan Yue, rakyat jelata dapat hidup dengan aman dan bahagia, dan banyak tempat yang makmur. Jumlah mereka akan berlipat ganda setiap beberapa dekade, dan jika demikian, bagaimana dengan keturunan dari manusia biasa? Sambil berdiri di sana, dia berbicara dengan lembut. Dalam perjalanan ke sini, dia memperhatikan hal ini. Dibandingkan dengan tempat lain, rakyat jelata di kerajaan Yue hidup jauh lebih aman dan bahagia. Kerajaan Yue telah disatukan beberapa dekade yang lalu, dan Sekte Awan Mengalir telah mengirimkan para kultivator untuk mengubah topografi banyak tempat, menjadikan tempat-tempat tersebut lebih cocok untuk pertanian. Mereka juga menggunakan energi sihir mereka untuk membuat hasil panen lebih melimpah. Saat itu, kondisi kehidupan manusia fana sudah bukan masalah lagi, dan setidaknya, tidak ada yang mati kelaparan. Berkat Sekte Awan Mengalir, pemerintah kerajaan Yue memberikan bantuan kepada rakyat jelata. Tidak hanya anak yatim piatu yang diasuh oleh pemerintah, tetapi manusia biasa yang memiliki banyak anak juga diberi hadiah. Karena berbagai tindakan tersebut, populasi manusia di kerajaan Yue meningkat pesat, dan jumlahnya berlipat ganda hanya dalam beberapa dekade. Dan ini baru permulaan. Bagi para kultivator, beberapa dekade bukanlah apa-apa. Bagi manusia biasa, ini sudah cukup bagi mereka untuk bereproduksi hingga beberapa generasi. Selain itu, semakin banyak manusia, semakin banyak pula benih yang cocok untuk dibudidayakan. Sekte Awan Mengalir akan menerima semakin banyak murid, dan sekte tersebut akan menjadi semakin kuat. Sambil memikirkan hal itu, wanita itu tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah pelan dan merasa kagum. Setelah kembali, kita harus mencoba meyakinkan ketua sekte untuk belajar dari Sekte Awan Mengalir, pikirnya dalam hati. Sebenarnya, bukan hanya dia, semua orang memiliki pemikiran yang sama. Alasan mereka datang ke sini, selain untuk mencoba meyakinkan pemimpin Sekte Awan Mengalir untuk bergabung dengan Sekte Fajar, adalah karena mereka juga ingin mengamati bagaimana kerajaan Yue menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa dekade. Perubahan-perubahan itu telah membangkitkan rasa ingin tahu Sekte Fajar, sehingga mereka mengirimkan duta besar. Wanita ini adalah salah satu tokoh paling terkemuka di Sekte Fajar, dan dia memiliki status yang setara dengan seorang tetua. Sungguh pemandangan yang indah, pikir Santa Fajar dalam hati. Pada kenyataannya, saintes Daibreak tahu bahwa meskipun dia melaporkan semua ini, Sekte Daibreak tidak akan mampu menyalin semuanya. Sekalipun pemimpin sekte bersedia, kemungkinan besar hal itu tidak akan mungkin dilakukan. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan mereka, atau apakah pemimpin sekte bersedia atau tidak, tetapi karena hal itu mustahil. Dibandingkan dengan Sekte Awan Mengalir, meskipun Sekte Fajar kuat dan memiliki fondasi yang dalam, ini karena sekte tersebut memiliki struktur yang rumit, dan ini bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan oleh satu orang saja. Pemimpin sekte harus mempertimbangkan berbagai pendapat tetua dan tetua kehormatan, serta berbagai faksi yang telah terbentuk. Tanpa berurusan dengan orang-orang itu, mustahil untuk membuat perubahan apapun. Selain itu, ini akan menjadi perubahan besar.
Meskipun demikian, Santa Fajar tetap ingin mengamati semuanya dengan serius dan sungguh-sungguh serta mengingatnya. Sekalipun mereka tidak dapat meniru beberapa hal, setidaknya mereka dapat memahami dan belajar dari prinsip-prinsipnya. Jika dia mempelajari hal-hal ini, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya di masa depan. Oleh karena itu, mereka telah berusaha sebaik mungkin untuk mengamati lingkungan sekitar mereka, dan selama perjalanan, mereka merasa sangat terkejut. Banyak sekali benda-benda spiritual dan rumput-rumput spiritual. Ketika mereka melihat barang-barang yang dijual di Aula Pil Sekte Awan Mengalir, mereka tidak bisa menahan rasa terkejut. Hal ini bahkan berlaku untuk Sang Santa Fajar. Di dalam Aula Pil, terdapat kota-kota berisi bahan-bahan spiritual unik dan rumput-rumput spiritual di mana-mana, dan sepertinya mereka tidak kekurangan apapun. Baik jumlah maupun keragamannya membuat mereka merasa kagum. Tentu saja, bagi Sang Santa Fajar, bukan hal inilah yang membuatnya terkejut. Sebagai Santa Fajar, dia tentu saja menyukai hal-hal terbaik dan tidak akan terkesan oleh hal-hal biasa. Yang membuatnya terkejut adalah harga barang-barang itu jauh lebih rendah daripada di tempat lain. Bahkan, beberapa jenis rumput roh harganya setengah dari harga yang dijual di luar. Bagaimana ini mungkin? Melihat harga barang-barang itu, mereka mau tak mau merasa heran. Sangat sulit untuk mendapatkan rumput spiritual dan bahan-bahan spiritual. Jika seseorang ingin menumbuhkan rumput spiritual, ia harus membangun formasi spiritual yang membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya. Setelah itu, mereka perlu menggunakan ki spiritual untuk menciptakan ladang spiritual yang unik. Inilah salah satu alasan mengapa Taman Roh sangat sulit didapatkan. Dapat dikatakan bahwa setiap ladang spiritual didukung oleh investasi yang luar biasa besar. Selain itu, segalanya belum berakhir setelah terciptanya ladang roh. Selain memelihara ladang spiritual, penanaman rumput spiritual merupakan bidang yang sangat luas. Kecuali jika itu adalah seorang penanam yang sangat berpengalaman, mereka tidak akan mampu merawat rumput spiritual dengan baik. Inilah mengapa rumput roh dan material roh sangat berharga, dan banyak di antaranya bernilai setara dengan sebuah kota di luar sana. Kenapa harganya sangat murah di sini? Melihat label harga tersebut, mereka tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya dalam hati. Jika Chen Heng ada di sini, dia pasti bisa menjawab pertanyaan mereka. Alasannya adalah karena skala ekonomi. Dari penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa rumput spiritual juga merupakan tanaman pertanian, hanya saja memiliki keistimewaan tersendiri. Karena itu adalah tanaman pertanian, mereka dapat terus mengoptimalkannya melalui perbanyakan hingga memperoleh hasil yang diinginkan. Metode yang digunakan para kultivator dan energi magis mereka mempercepat proses ini. Dengan demikian, hanya dalam beberapa dekade, Sekte Awan Mengalir mampu mengembangkan rumput spiritual yang memiliki vitalitas kuat dan juga tumbuh dengan cepat. Berkat rumput roh yang dioptimalkan inilah mereka mampu memproduksi rumput roh dalam jumlah besar, sehingga menghasilkan harga yang lebih murah. Selain itu, banyaknya jumlah petani juga turut membantu dalam hal ini. Para petani tidak hanya menghabiskan sumber daya, mereka juga membantu dalam produksi. Kerajaan Yue memiliki banyak simpul ki spiritual. Di masa lalu, karena berbagai alasan, banyak simpul ki spiritual tidak dapat digunakan. Hanya tempat-tempat dengan simpul ki spiritual yang baik yang dapat dikembangkan dan diubah menjadi medan spiritual. Sekarang, setelah kerajaan Yue disatukan, keadaannya berbeda. Simpul ki spiritual yang menurut kultivator lain tidak memiliki banyak nilai dan tidak layak untuk diaktifkan, dikembangkan oleh Sekte Awan Mengalir. Setiap tahun, Sekte Awan Mengalir akan mengirim banyak kultivator untuk melakukan hal ini. Setelah beberapa dekade, sejumlah besar lahan telah diubah menjadi ladang roh, meningkatkan produksi rumput roh. Karena semua faktor tersebut, harga rumput spiritual secara alami turun. Melihat harga-harga rumput roh ini, pikir Sang Santa Fajar dalam hati. Jika mereka bisa membeli rumput roh dari sini dan menjualnya di tempat lain, bukankah mereka bisa menggandakan keuntungan mereka? Saat memikirkan hal itu, jantungnya berdebar kencang. Namun, dia segera menyadari bahwa Sekte Awan Mengalir tidak akan mengizinkan mereka melakukan hal seperti itu. Tidak masalah jika mereka melakukan operasi skala kecil, tetapi jika mereka melakukannya dalam jangka panjang, Sekte Awan Mengalir tidak akan tinggal diam dan hanya menonton. Lagi pula, harga-harga ini hanyalah keuntungan bagi para murid Sekte Awan Mengalir. Pil spiritual dan rumput spiritual sangat penting bagi para kultivator, dan jika harganya terlalu tinggi, itu akan merugikan kultivasi mereka. Selain itu, harga-harga tersebut hanya berlaku di dalam Sekte Awan Mengalir. Meskipun harga Sekte Awan Mengalir lebih rendah daripada harga pesaing di luar, harga tersebut tidak terlalu rendah.
Dapat dikatakan bahwa hanya dengan menjual barang-barang ini, Sekte Awan Mengalir memperoleh keuntungan besar setiap tahunnya. Tempat yang bagus sekali. Setelah berkeliling Sekte Awan Mengalir, Saintes Fajar menghela napas dan berkata, sayang sekali ini bukan Sekte Fajar kita. Saat ia memandang pemandangan di sekitarnya, ia dipenuhi kekaguman. Manusia biasa juga bisa datang ke sini untuk bercocok tanam dan berkompetisi dengan orang lain. Tidak ada konflik di kerajaan ini, dan semua orang hidup dalam kemapanan dan kebahagiaan yang stabil. Dia pernah memimpikannya hal-hal seperti itu, tetapi menyembunyikannya di dalam hatinya. Sekarang, dia telah melihat mimpinya menjadi kenyataan di tempat ini. Hal ini membuatnya merasa sangat kagum. Namun, dia tidak melupakan tujuan kedatangannya ke sini. Tak lama kemudian, dia mengajukan permintaan untuk bertemu dengan pemimpin Sekte Awan Mengalir. Sebagai Santa Fajar, tentu saja dia tidak datang ke sini tanpa alasan. Bagi Sekte Fajar, kerajaan Yue hanyalah tempat terpencil, dan jika bukan karena keadaan khusus, mereka tidak akan pernah datang ke sini. Alasan mengapa Saintes Daibreak dan yang lainnya datang ke sini adalah untuk membujuk Sekte Awan Mengalir agar bergabung dengan kubu Sekte Daibreak. Seiring dengan semakin intensnya perang antara Sekte Fajar dan Sekte Iblis, kedua pihak semakin terkikis kekuatannya, memaksa mereka untuk mencari bantuan dari faksi luar. Sekte Awan Mengalir adalah salah satunya. Jika itu adalah Sekte Awan Mengalir yang asli, bagi makhluk sebesar Sekte Fajar, itu tidak akan layak disebutkan. Namun, Sekte Awan Mengalir saat ini telah menyatukan kerajaan Yue beberapa dekade yang lalu dan telah melakukan banyak hal, sehingga Sekte Fajar tidak dapat meremehkannya. Oleh karena itu, Santa Fajar dan yang lainnya datang ke sini untuk menjebak Sekte Awan Mengalir. Lagi pula, jika mereka tidak melakukan ini, orang lain akan melakukannya. Sang Santa Fajar menduga bahwa duta Sekte Iblis kemungkinan besar juga sedang dalam perjalanan. Sekalipun dia tidak bisa meyakinkan Sekte Awan Mengalir untuk bergabung dengan mereka, selama mereka tidak tergoda oleh Sekte Iblis dan tidak bergabung dengan mereka, itu sudah cukup. Waktu berlalu perlahan. Beberapa hari kemudian, permintaan Santa Fajar dikabulkan. Sang Santa Fajar tiba di Taman Roh, dan begitu masuk, ia disambut oleh aroma rumput roh yang membuatnya merasa segar dan sejuk. Hampir bisa dibandingkan dengan Sekte Fajar, Sang Santa Fajar menghela napas dalam hati dan berpikir sendiri. Sebagai Saintes Fajar, dia memiliki posisi yang sangat tinggi di Sekte Fajar dan menikmati hampir semua hal di sekte tersebut. Dia bisa merasakan bahwa vitalitas urat-urat spiritual di inti Sekte Awan Mengalir tidak kalah dengan vitalitas di inti Sekte Fajar. Hal ini membuatnya merasa cukup terkejut. Dia terus berjalan tanpa berkata apa-apa sambil melihat sekeliling. Ketika dia berjalan sampai ke ujung, dia melihat seorang pria muda. Ia bertubuh ramping namun tinggi dan tegap. Ia berdiri sendirian di sana, dan mendengar langkah kakinya, ia perlahan berbalik. Di bawah cahaya redup, penampilannya tampak cukup tampan, dan ekspresinya tenang saat dia mengangguk, senang bertemu denganmu. Para anggota Sekte Fajar memberi penghormatan kepada pemimpin Sekte. Saat melihat Chen Heng, hati Sang Santa Fajar bergetar dan ia secara naluriah merasa cemas seolah-olah berada di bawah tekanan yang sangat besar. Pemuda itu tampak cukup normal, dan semua tindakannya terlihat seperti tindakan orang biasa. Namun, orang ini memiliki aura yang membuatnya merasa ketakutan, seolah-olah ini bukan orang biasa melainkan Dewa Iblis. Jantungnya berdebar kencang dan dia membungkuk sebelum memberitahunya tentang tujuannya. Pemimpin Sekte Fajar mengundangku untuk membentuk aliansi. Berdiri di sana dan mendengarkan kata-kata Saintes Fajar, Chen Heng berhenti sejenak sebelum tersenyum, kedengarannya cukup bagus untuknya. Pemimpin Sekte. Mendengar kata-kata Chen Heng, Saintes Fajar merasa sangat gugup dan ingin menjelaskan. Chen Heng melambaikan tangannya, memotong pembicaraannya. Tidak perlu berkata apa-apa lagi, Chen Heng menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia sudah mengambil keputusan, Sekte Awan Mengalirku tidak akan keluar dalam waktu 30 tahun. 30 tahun. Mendengar itu, Santa Fajar mengangkat kepalanya, merasa cukup terkejut. Saat ini mereka sedang terlibat dalam pertempuran, dan banyak sekte yang mengamati dan tidak berencana untuk bertindak untuk saat ini. Tapi bukankah 30 tahun itu terlalu lama? Apakah dia hanya mengatakan itu, atau dia benar-benar bersungguh-sungguh? Sang Santa Fajar mau tak mau bertanya-tanya dalam hati. Jika itu orang lain, dia tidak akan menganggapnya serius, tetapi orang ini. Sang Santa Fajar merasa bahwa pria itu tidak berbohong. Lagi pula, dia bisa mengetahui seperti apa orang itu dari perubahan yang terjadi di kerajaan Yue. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, ini pun tidak buruk.
Bagi Sekte Fajar, skenario terbaik adalah menyeret Sekte Awan mengalir ke pihak mereka. Namun, jika mereka tidak dapat melakukan hal ini, Sekte Awan mengalir tetap netral juga akan menjadi pilihan yang cukup baik. Sambil berpikir ke arah sana, anggota Sekte Fajar itu mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis. Kalau begitu, kami tidak akan memaksa Sekte Awan mengalir, katanya lembut sambil menatap Chen Heng. Namun, jika Sekte Anda yang terhormat memutuskan untuk muncul, maka mohon pertimbangkan Sekte Fajar kami. Mereka berdua mengobrol sebentar lagi sebelum dia berbalik dan pergi. Chen Heng terus berdiri di sana sendirian sambil mengamati Sekte Fajar, berpikir dalam hati. Orang lain lagi yang punya fortune, ya. Dalam penglihatannya, ia bisa melihat kabut hitam pekat di atas kepala wanita itu. Ini adalah aura kesengsaraan, dan sangat pekat. Jauh lebih besar daripada yang pernah dilihat Chen Heng pada siapapun. Dibandingkan dengan aura kesengsaraan ini, bahkan aura kesengsaraan yang dimiliki Hou Juan pun tampak tidak seberapa. Selain aura kesengsaraan, keberuntungannya juga cukup mencolok. Kekayaan emasnya yang samar-samar lebih luar biasa daripada milik Hou Juan, dan itu menunjukkan bahwa prestasinya akan lebih besar daripada Hou Juan di masa depan. Chen Heng tidak terkejut dengan aura kesengsaraan itu. Dalam cobaan besar ini, Sekte Fajar adalah salah satu tokoh utamanya. Sebagai Santa Fajar, sudah bisa diduga bahwa dia akan memiliki aura kesengsaraan yang begitu pekat. Yang mengejutkan Chen Heng adalah interaksi antara aura kesengsaraan dan keberuntungan. Jimat keberuntungan di atas kepalanya secara bertahap terkikis oleh aura kesengsaraan. Tampaknya bahkan keberuntungan pun hampir tidak mampu menahan korosi dari aura kesengsaraan. Sambil berpikir demikian, Chen Heng dalam hati menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, Fortune bukanlah sosok yang tak terkalahkan. Tentu saja, ini relatif, jika seseorang memiliki cukup keberuntungan, maka pembahasannya akan berbeda. Setelah beberapa hari, pihak lawan pasti akan tiba, pikir Chen Heng dalam hati. Karena orang-orang dari Sekte Fajar sudah berada di sini, orang-orang dari Sekte Iblis seharusnya tidak terlalu jauh. Dia hanya bertanya-tanya kapan mereka akan tiba. Namun, Chen Heng tidak terlalu mempermasalahkannya. Apa yang dia katakan kepada Santa Fajar bukanlah kebohongan. Dia memang tidak berencana untuk pergi selama 30 tahun, dan dia hanya akan berlatih secara diam-diam di dalam kerajaan Yue. Berdasarkan ramalannya, kesengsaraan besar akan mencapai puncaknya dalam 30 tahun. Ketika saat itu tiba, meskipun dia ingin lari, dia tidak akan mampu melakukannya. Namun, selama 30 tahun itu, dia masih bisa menjadi lebih kuat. Di kejauhan, angin sepoi-sepoi bertiup, membawa serta aroma rumput segar. Chen Heng berdiri di sana sambil memandang pemandangan dan tersenyum. Ayo, ayo. Ekspresinya tenang saat dia berkata pelan, mari kita lihat apa yang akan terjadi di masa depan. Waktu berlalu dengan tenang. Tak lama kemudian, 30 tahun telah berlalu. Setelah 30 tahun, dunia telah banyak berubah. Di luar kerajaan Yue, pertempuran sengit antara Sekte Fajar dan Sekte Iblis telah mengakibatkan kehancuran banyak sekte dan faksi. Kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah telah terjadi. Ini adalah krisis, sekaligus sebuah peluang. Selama bencana ini, banyak kelompok yang hancur, tetapi banyak orang yang bangkit dan menjadi orang yang berprestasi. Di dalam kerajaan Yue, situasinya masih stabil, tetapi semakin banyak pengungsi yang datang dari luar. Jumlah pengungsi semakin banyak. Di bawah cahaya matahari terbenam, di luar sebuah kota, seorang petani parubaya sibuk beraktivitas dengan ekspresi serius. Banyak hal telah berubah dalam 30 tahun. Saat ini, Liu yang telah menjadi pria parubaya. Dia adalah kultivator tingkat pembangunan fondasi dan telah memasuki istana dalam. Namun, saat ini, ekspresinya sangat serius ketika dia menatap keluar. Perang semakin intensif, dan banyak pengungsi mencari suaka di kerajaan Yue. Sekte Awan Mengalir telah mengirim banyak murid untuk menangani berbagai tugas. Liu yang adalah salah satu dari mereka, dan dia datang ke perbatasan kerajaan Yue untuk menjaga ketertiban. Saat itu, dia sudah berada di sini selama beberapa bulan. Hal-hal yang telah ia saksikan dalam beberapa bulan terakhir membuat emosinya terasa sangat berat. Apakah dunia luar sudah menjadi seperti ini? Setelah mendengar tentang situasi di dunia luar, Liu yang merasa cukup murung. Selama 30 tahun terakhir, dia sesekali melakukan perjalanan keluar kerajaan Yue, dan dia tahu bagaimana situasinya di sana. Tidak hanya banyak kultivator dan manusia biasa yang tertindas, tetapi juga terjadi berbagai macam bencana alam. Seiring berjalannya waktu, rakyat biasa tidak dapat terus hidup dalam kondisi seperti itu, dan mereka menjadi pengungsi. Inilah akibat dari perang tersebut.
Saat para kultivator bertempur, kerajaan-kerajaan Fana juga ikut berperang. Di dunia ini, kerajaan Fana juga merupakan bagian dari sekte kultivasi, dan mereka memiliki hubungan yang erat. Inilah sebabnya mengapa kehidupan manusia Fana telah berubah drastis. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pengungsi yang memasuki kerajaan Yue meningkat setiap tahunnya, hingga mencapai tingkat yang mengerikan. Memikirkan hal ini, Liu yang merasa sangat gelisah dan hanya bisa menghela napas. Aku hanya bisa berharap sekte itu akan mendukung mereka, pikirnya dalam hati. Pada akhirnya, dia mendapat dukungan penuh dari sekte awan mengalir. Mungkin tempat lain akan mengabaikan para pengungsi ini, tetapi sekte awan mengalir tidak akan melakukannya. Para senior pasti akan mengerahkan banyak upaya untuk menenangkan mereka, dan mereka tidak akan meninggalkan mereka. Kapan kiriman makanan selanjutnya akan tiba? Teriak seseorang dari kejauhan. Hanya saja, terlalu banyak orang dan berbagai macam suara, sehingga sulit untuk mendengar. Tepat ketika Liu yang hendak berbicara, perhatiannya teralihkan oleh sesuatu. Apakah itu? Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Di udara, terdengar suara udara yang terkoyak saat energi magis berripples. Mereka adalah para kultivator yang terbang di udara, dan tampaknya mereka menuju keluar kerajaan Yue. Ini adalah aura kultivator sekte awan mengalirku. Sambil berdiri di sana, Liu yang bergumam pada dirinya sendiri, apakah sekte itu bersiap untuk pindah? Selama beberapa tahun terakhir, selalu ada suara-suara yang menyerukan agar sekte tersebut berkembang, dan suara-suara itu selalu sangat lantang. Adalah hal yang sangat wajar bagi orang-orang dari sekte awan mengalir untuk ingin memperluas dan mengembangkan wilayah mereka. Lagi pula, setelah menjadi lebih kuat, seseorang akan menginginkan lebih banyak hal. Beberapa hal yang sebelumnya tidak mereka inginkan atau tidak berani mereka inginkan, kini akan mulai mereka dambakan. Saat itu, orang-orang dari sekte awan mengalir hanya ingin menguasai kerajaan Yue. Setelah Chen Heng menjadi pemimpin sekte dan mengambil alih kerajaan Yue, mereka merasa senang dan puas. Namun, seiring berjalannya waktu dan sekte awan mengalir terus berkembang, dengan jumlah murid mencapai puluhan ribu, hal ini mulai berubah. Mereka yang memiliki kekuasaan lebih besar berkeinginan untuk melakukan lebih banyak hal, ini adalah kebenaran sejak zaman kuno. Bagi banyak orang di sekte awan mengalir, sekarang setelah sekte awan mengalir memperoleh kekuatan sebesar ini, tidak perlu lagi terus bertahan seperti ini. Inilah sumber sebagian besar konflik di sekte awan mengalir. Ada orang-orang yang mendukung perluasan, dan ada pula orang-orang yang mendukung mempertahankan status quo. Liu yang telah mendengar argumen dari kedua belah pihak, dan dia harus mengakui bahwa kedua belah pihak memiliki poin-poin yang masuk akal. Namun, di masa lalu, sekte awan mengalir tetap cukup tenang dan tidak menunjukkan banyak ambisi. Mengapa mereka tiba-tiba? Ekspresi Liu yang menjadi serius saat dia menatap sosok-sosok yang terbang di udara. Merasakan aura energi sihir yang cukup mirip dengan miliknya, dia berpikir dalam hati. Ia memikirkan banyak hal dalam sekejap, dan ia mulai menebak-nebak sendiri. Sepertinya keadaan akan menjadi kacau, dan bahkan kerajaan Yue pun tidak akan luput, dia menggelengkan kepalanya sambil berpikir dalam hati. Tentu saja sekte awan mengalir akan bertindak. Saat itu, Chen Heng telah meramalkan bahwa cobaan besar ini tidak akan hilang begitu saja dan akan berlanjut selama beberapa dekade lagi. Setelah 30 tahun, konflik tersebut telah mencapai puncaknya. Saat itu, aura kesengsaraan telah melonjak di mana-mana, dan bahkan jika dia tidak ingin masuk, dia tidak akan punya pilihan lain. Karena keadaan sudah sampai seperti ini, Chen Heng tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia bisa memilih untuk melarikan diri sendiri, tetapi dia tidak bisa membantu sekte awan mengalir menghindari kesengsaraan besar ini. Karena sekte awan mengalir tidak dapat menghindari hal ini, daripada hanya pasif terseret masuk, lebih baik mereka aktif bergabung. Mungkin ini akan memberi mereka peluang. Atas perintahnya, seluruh sekte awan mengalir mulai bergerak. Para petani membentuk kelompok dan mulai bergegas keluar. Mereka mengenakan baju zirah spiritual dan memegang senjata-senjata yang indah, bergegas keluar atas perintah sekte tersebut. Dalam sekejap, pemandangan di sekitarnya menjadi sangat kacau. Sekte awan mengalir 30 tahun yang lalu sebenarnya cukup kuat, dan sekarang, bahkan lebih kuat lagi. Bagi sebagian kultivator tingkat puncak, 30 tahun mungkin bukan waktu yang lama, tetapi bagi manusia biasa, itu sudah setara dengan 2 generasi. Dalam kurun waktu 2 generasi, banyak jenius muncul dari kalangan manusia biasa dan bergabung dengan sekte awan mengalir. Selain para kultivator biasa yang ditinggalkan untuk menjaga sekte awan mengalir, sekte tersebut mampu mengirimkan puluhan ribu kultivator.
Ini bukanlah kekuatan penuh Sekte Awan Mengalir, dan mereka hanyalah orang-orang yang dapat disisihkan oleh Sekte Awan Mengalir. Jika Sekte Awan Mengalir memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mereka bahkan mampu mengirimkan 100.000 kultivator. Jika orang lain tahu bahwa Sekte Awan Mengalir memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, mereka pasti akan merasa terkejut. Namun, Chen Heng cukup tenang menghadapi hal ini. Lagi pula, dia adalah ketua sekte dan mengetahui kekuatan Sekte Awan Mengalir dengan jelas. Sekalipun itu adalah pasukan yang terdiri dari puluhan ribu kultivator, dia tidak akan terkejut. Alih-alih pergerakan pasukan Sekte Awan Mengalir, yang dipedulikan Chen Heng adalah hal-hal lain. Aura kesengsaraan sedang melonjak, Chen Heng berdiri sendirian sambil memandang ke kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri. Bagi orang lain, Chen Heng hanya sedang memandang pemandangan, tetapi hanya Chen Heng yang tahu bahwa keadaan sedang berubah. Aura kesengsaraan tidak berbentuk dan tidak dapat dirasakan oleh kebanyakan orang, dan Chen Heng sendiri hanya mampu merasakannya karena warisan Tian Xingzi serta kultivasinya yang sangat tinggi. Saat dia mengamati, kegelapan turun ketika butiran-butiran kegelapan jatuh seperti tinta dan tampak menutupi dunia ini. Suasana di sekitarnya gelap dan berbagai wilayah tampak dipenuhi dengan emosi negatif dan lolongan. Tampaknya ada bahaya besar di seluruh dunia, hal itu membuat Chen Heng mengerutkan kening. Jadi seperti itu, dia mengangguk seolah mengerti sesuatu. Kakak magang senior, terdengar sebuah suara. Chen Heng menoleh dan mendapati bahwa itu adalah Hou Juan. Wajahnya tampak tegas, dan ia mengenakan pakaian yang berbeda dari sebelumnya. Ia terlihat cukup lembut dan cantik, serta memancarkan aura keindahan. Kecantikan ini bahkan membuat para pelayan wanita di belakang Chen Heng terpukau. Tentu saja, apa yang dilihat Chen Heng berbeda. Terdapat lapisan aura kesengsaraan yang tebal di atas kepala Hou Juan, mirip dengan Santa Fajar dari masa lalu. Namun, berbeda dengan Santa Fajar, keberuntungannya tidak seburuk keberuntungan Santa Fajar. Kamu di sini. Berdiri di sana dan menatap Hou Juan, ekspresinya tenang sambil mengangguk, kau sudah dewasa, dan ada beberapa hal yang perlu kau lakukan. Pergilah, tapi jangan lupa kembali, kata Chen Heng pelan. Kakak magang senior, kau. Mendengar ucapan Chen Heng, Hou Juan terdiam sejenak, tidak menyangka hal ini akan terjadi. Melihat Chen Heng, dia sudah bersiap untuk mengatakan sesuatu tetapi mendapati bahwa Chen Heng telah menghilang. Setelah berdiri di sana beberapa saat, Hou Juan diam-diam berbalik dan pergi. Entah mengapa, dia merasa bahwa pertemuan berikutnya dengan Chen Heng di sini akan berlangsung sangat lama. Saat memikirkan hal itu, dia merasa sedikit sedih tetapi tidak tahu harus berkata apa. Di belakangnya, sesosok berdiri diam, mengamati kepergiannya. Ekspresi Chen Heng tenang saat dia mengangkat tangannya tanpa berkata apa-apa. Aku mencuri kekayaanmu, jadi aku akan menggunakan ini untuk mengganti kerugianmu, katanya pelan. Dia telah mengubah arah hidup Hou Juan dan menggunakan kekuatannya yang besar untuk mengubah sebagian masa depannya, membuat jalannya lebih mudah untuk dilalui. Di masa depan, meskipun kehidupan Hou Juan tidak semulus yang seharusnya, dia akan mampu menemukan peluangnya sendiri. Hanya itulah yang bisa dilakukan Chen Heng untuknya. Selama beberapa dekade terakhir, di bawah pengaruh Chen Heng, kekayaan Hou Juan secara bertahap telah diambil alih olehnya. Karena itu, keberuntungan Hou Juan secara alami menjadi semakin lemah. Ketika cobaan besar dimulai, hanya mengandalkan kekayaan yang tersisa, akan sulit baginya untuk tetap aman. Dengan demikian, Chen Heng telah membantunya, tetapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Chen Heng mengangkat kepalanya dan melihat ke arah harta karun yang tersisa di atas kepalanya. Aku hanya sedikit mengubah masa depannya, namun aku telah menggunakan begitu banyak. Merasakan sisa kekayaannya, Chen Heng merasa sangat frustrasi. Mengubah takdir masih merupakan hal yang cukup sulit bagi Chen Heng. Sebagian besar kemampuannya bergantung pada kekuatan tanda keberuntungan. Meskipun demikian, hal itu tetap menghabiskan banyak fortune. Menggunakan ramalan untuk mengubah nasib seseorang adalah suatu bentuk pertukaran, dan itu masuk akal. Hanya saja, itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun, Chen Heng juga tahu bahwa alasan mengapa biayanya begitu mahal adalah karena nasib Hou Juan cukup buruk. Oleh karena itu, mengubah nasib Hou Juan menjadi lebih baik jauh lebih sulit daripada mengubah nasib orang biasa. Lagi pula, ramalan ini berasal dari Hou Juan, jadi karena itu, menggunakannya untuknya bukanlah masalah. Waktu berlalu perlahan. Pada tahun-tahun berikutnya, Sekte Awan Mengalir mulai melancarkan perang terhadap dunia luar. 30 tahun telah berlalu, dan perjanjian awal Chen Heng dengan Santa Fajar tidak lagi berlaku.
Kepergian Sekte Awan Mengalir dari Kerajaan Yue bukan lagi pelanggaran janji Chen Heng. Namun, terlepas dari itu, tindakan Sekte Awan Mengalir agak terlalu cepat. Hanya dalam 3 tahun, wilayah di sekitar Kerajaan Yue direbut oleh Sekte Awan Mengalir, yang mengakibatkan kehancuran banyak sekte kecil. Meskipun metode mereka lebih lembut daripada Sekte Fajar dan Sekte Iblis, itu tidak jauh lebih baik. Jika hanya itu saja, maka tidak akan ada banyak hal yang perlu dibahas, tetapi kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Sekte Awan Mengalir cukup mengejutkan. Sebelumnya, Sekte Fajar dan Sekte Iblis yang baru bangkit kembali telah memperebutkan posisi penguasa di wilayah ini. Dibandingkan dengan Sekte Fajar dan Sekte Iblis, Sekte Awan Mengalir hanyalah sebuah sekte kecil. Namun, kini, kekuatan yang ditunjukkannya tidak kalah dengan Sekte Fajar atau Sekte Iblis. Ini cukup mengejutkan. Beberapa dekade kemudian, Istana Ilahi menebar malapetaka di dunia, dan meraih dominasi. Setelah itu, Sekte Fajar dan Sekte Iblis mulai mengalami kemunduran, sedangkan Sekte Awan Mengalir mulai bangkit secara bertahap. Akhirnya, setelah beberapa dekade lagi, Sekte Fajar dan Sekte Iblis dihancurkan secara berurutan. Namun, alasan kehancuran mereka berbeda-beda. Sekte Fajar dihancurkan oleh Istana Ilahi. Sekte Fajar telah memperoleh harta karun rahasia, tetapi Istana Ilahi mengetahuinya dan langsung menyerang mereka. Melihat hal ini, Sekte Iblis juga ikut bergabung dan memberikan pukulan terakhir kepada Sekte Fajar. Setelah Sekte Fajar runtuh, Sekte Iblis menyusul berikutnya. Selama 10 tahun berikutnya, Sekte Awan Mengalir menyerang Sekte Iblis dan akhirnya mengalahkan serta menghancurkan Sekte Iblis. Di wilayah Sekte Iblis, seorang Raja Iblis bertarung langsung dengan pemimpin Sekte Awan Mengalir. Ia sangat yakin akan kemenangan, tetapi ia telah ditindas dan dikalahkan tanpa ampun oleh pemimpin Sekte Awan Mengalir, dan sama sekali tidak mampu membalas. Begitu saja, dua faksi tingkat penguasa di wilayah ini musnah. Selain itu, ada hal-hal lain, tetapi jauh kurang penting. Setelah Sekte Fajar dan Sekte Iblis dihancurkan, Sekte Awan Mengalir menjadi salah satu sekte terkuat, hanya kalah dari Istana Ilahi. Namun, kesengsaraan besar itu belum berakhir. Beberapa dekade kemudian, Sekte Awan Mengalir dan Istana Ilahi terlibat dalam pertempuran besar di atas Gunung Ilahi. Pertempuran ini merobek langit dan menghancurkan Gunung Ilahi kuno, mengubahnya menjadi kepingan-kepingan. Pertempuran ini berlangsung selama setengah bulan penuh. Hal ini mengejutkan semua orang di dunia, menyebabkan mereka mengalihkan perhatian mereka ke pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Pada akhirnya, Sekte Awan Mengalirlah yang keluar sebagai pemenang. Setengah bulan kemudian, pemimpin Sekte Awan Mengalir keluar dari reruntuhan, auranya sangat mengejutkan dan seolah mampu merobek langit dan bumi. Semuanya telah berakhir. Setelah pertempuran ini, Sekte Awan Mengalir menjadi penguasa wilayah ini, dan kesengsaraan besar secara bertahap mereda. Selama pertempuran itu, pemimpin Sekte Awan Mengalir telah mengamankan gelar nomor 1 di dunia, dan bahkan manusia biasa pun mengetahuinya. Namun, setelah pertempuran itu, pemimpin Sekte Awan Mengalir tidak lagi berkelana keluar dan tetap tinggal di wilayah Sekte Awan Mengalir. Waktu berlalu perlahan. Ratusan tahun berlalu dalam sekejap mata. Setelah berabad-abad lamanya, banyak hal telah berubah di dunia. Berkat aset yang ditinggalkan oleh Istana Ilahi dan faksi-faksi lainnya, Sekte Awan Mengalir berkembang sangat pesat, mencapai tonggak sejarah baru hampir setiap tahun. Kemajuan mereka membuat banyak orang merasa sangat terkejut. Saat ini, dibandingkan dengan ratusan tahun yang lalu, wilayah Sekte Awan Mengalir sangat luas dan memiliki jumlah kultivator pemahaman mendalam yang luar biasa. Dengan kekuatan ini, Sekte Awan Mengalir telah lama menjadi entitas yang sangat besar. Wilayah Sekte Awan Mengalir menjadi semakin makmur, dan banyak orang pergi ke sana setiap hari untuk mengamati atau menyerahkan misi. Setelah mengalahkan Istana Ilahi, semuanya menjadi sangat tenang, dan tidak ada yang berani menyinggung Sekte Awan Mengalir. Saat ini, semua orang di sini sudah terbiasa dengan hal itu. Pada hari itu, seseorang tiba-tiba datang ke wilayah Sekte Awan Mengalir. Dia adalah wanita yang cukup cantik dan mengenakan jubah panjang. Saat ini dia sedang berjalan-jalan di sekitar Sekte Awan Mengalir sambil melihat sekeliling. Betapa besar perubahannya, pikir wanita itu dalam hati sambil berjalan. Baginya, tempat ini agak familiar, dan ada bayangan masa lalu di berbagai tempat. Namun, sekarang, sebagian besar tempat tampak sangat asing. Hal ini memang sudah bisa diduga, lagi pula, bahkan bagi manusia, mereka akan terlihat sangat berbeda setelah ratusan tahun. Masuk akal jika suatu tempat akan banyak berubah setelah berabad-abad, meskipun itu adalah tempat pertanian.
Banyak rumput roh dan pohon roh telah diganti, banyak yang mati atau berubah, sementara yang tersisa menjadi sangat, sangat besar. Wanita itu berjalan sendirian dan merasa seolah-olah telah sampai di tempat baru. Semua ini terasa sangat asing baginya, dan sangat berbeda dengan ingatannya. Merasakan hal itu, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak menghela napas pelan. Di perjalanan, dia terus-menerus memandangi pemandangan. Tidak banyak orang di sekitar, dan ini baru berubah setelah dia mencapai ujung taman roh. Pada akhirnya, ada seseorang yang berdiri di sana, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Dia adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah putih. Penampilan pemuda itu sangat menawan dan anggun, dan mendengar suara dari belakangnya, dia menoleh dan melihat ke arah itu. Setelah itu, pandangan mereka bertemu. Kau sudah kembali. Ekspresi Chen Hang tenang dan dia hanya mengangguk pelan. Energi mental. Menatap tatapan Chen Hang, wanita itu tampak sedikit meminta maaf, kakak magang senior, maafkan saya. Apa yang perlu disesali? Ekspresi Chen Hang tidak berubah saat dia bertanya dengan lembut. Saya, wanita itu berhenti sejenak, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa bersalahnya. Pada tahun itu, dia meninggalkan Sekte Awan Mengalir untuk mencari tahu asal-usulnya, tetapi dia menghilang selama ratusan tahun. Saat dia kembali, Sekte Awan Mengalir sedang berada di puncak kejayaannya. Dari sudut pandang orang lain, dia mungkin seorang pembelot, sementara orang lain di Sekte Awan Mengalir bertempur dengan sengit, dia langsung menghilang. Kini, ia telah kembali setelah Sekte Awan Mengalir mencapai puncak kejayaannya. Tidak ada yang perlu disesali, Chen Hang tersenyum sambil berkata lembut, senang kau sudah kembali. Orang yang berada di depannya, tentu saja, adalah Hou Juan. Setelah meninggalkan Sekte Awan Mengalir, Hou Juan pergi mencari peluang baru. Awalnya, dia sesekali membalas pesan, tetapi seiring waktu, dia perlahan menghilang. Mereka yang seangkatan dengan Chen Hang mengira bahwa kemungkinan besar dia terjatuh di tempat lain. Tak seorang pun dari mereka menyangka dia akan kembali sekarang. Namun, Chen Hang tidak terlalu terkejut. Lagi pula, Hou Juan adalah seseorang yang memiliki keberuntungan, dan dia tidak akan mati semudah itu. Ceritakan pengalamanmu, kata Chen Hang dengan ramah sambil menatap Hou Juan, lalu ia menyuruh beberapa orang membawakan meja dan kursi. Sambil memandang Chen Hang, Hou Juan mengangguk dan mulai menceritakan pengalamannya selama beberapa abad terakhir kepada Chen Hang. Saat itu, dia meninggalkan Sekte Awan Mengalir bukan karena dorongan tiba-tiba, tetapi karena dia memiliki alasan sendiri. Ketika Sekte Awan Mengalir memenjarakanku, aku meminum pil satu Qi, kata Hou Juan, pil satu Qi itu hampir membuatku mati, tetapi juga mengaktifkan kekuatan rahasia di dalam diriku, menyebabkan aku memperoleh beberapa hal. Setelah mengonsumsi pil satu Qi, sepertinya semacam garis keturunan telah terbangun, jelas Hou Juan, selama proses ini, saya menemukan beberapa hal, termasuk latar belakang saya. Menurut Hou Juan, dia bukanlah orang biasa, melainkan berasal dari klan garis darah ilahi. Hanya saja garis darah ilahinya cukup lemah dan tidak terlalu kentara. Setelah meminum pil satu Qi, ketika dia berada di ambang kematian, garis darah ilahinya tampaknya telah bangkit. Oleh karena itu, setelah mengetahui banyak hal, dia memilih untuk meninggalkan Sekte Awan Mengalir. Dia telah meninggalkan Sekte Awan Mengalir dan menuju ke Kutub Utara. Di ujung utara terdapat tanah warisan yang ditinggalkan oleh leluhurku, yang hanya dapat dibuka oleh orang-orang dengan garis darah ilahi, kata Hou Juan sambil menghela napas. Setelah masuk, aku terjebak oleh sebuah formasi, dan aku hanya bisa melarikan diri setelah mencapai kultivasi yang sekarang. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa berabad-abad telah berlalu. Sudah ratusan tahun berlalu, Hou Juan menghela napas. Bahkan bagi para kultivator, ratusan tahun adalah waktu yang sangat lama. Bagi beberapa kultivator tingkat rendah, ini lebih lama daripada umur mereka, dan itu cukup untuk membuat mereka jatuh dari puncak kejayaan menjadi tulang belulang kering. Bahkan bagi Chen Hang dan Hou Juan, ini bukanlah periode waktu yang singkat. Banyak hal telah terjadi selama ratusan tahun itu. Saat Hou Juan pergi, Chen Hang baru saja mengambil alih Sekte Awan Mengalir, dan wilayah Sekte Awan Mengalir masih berada di dalam kerajaan Yue. Setelah ratusan tahun, Sekte Awan Mengalir telah menjadi faksi terkuat di wilayah ini. Perbedaan ini sangat besar. Sepertinya kau cukup bosan selama beberapa ratus tahun terakhir, kata Chen Hang sambil menatap Hou Juan dan tertawa kecil. Tidak juga membosankan, kata Hou Juan sambil tersenyum, alam rahasia itu tidak terlalu buruk. Ada banyak hal menarik yang membuatku sibuk. Namun, harus kuakui bahwa setelah tinggal di sana begitu lama, aku mulai tidak menyukainya.
Akhirnya aku keluar, katanya sambil menghela napas pelan. Menatap Hou Juan, Chen Heng tersenyum. Tepat sebelum mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba berhenti dan batuk beberapa kali. Di sudut mulutnya, terdapat sedikit darah, yang terlihat cukup jelas. Ekspresi Hou Juan langsung berubah. Kamu terluka. Secara naluriah ia ingin berdiri, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pada tingkat kultivasi mereka, mereka pada dasarnya kebal terhadap semua racun dan penyakit. Satu-satunya alasan Chen Heng bersikap seperti ini adalah karena dia terluka. Selain itu, ini bukanlah cedera biasa. Namun, bagaimana ia bisa mengalami cedera seserius itu? Saat ini, Sekte Awan Mengalir telah mencapai puncak kejayaannya, dan menjadi penguasa wilayah ini, sementara Chen Heng dipuja sebagai orang nomor satu. Dengan kekuatan seperti ini, siapa yang bisa melukainya? Ini masalah lama, Chen Heng menggelengkan kepalanya sambil melambaikan tangannya, hanya beberapa dampak yang tersisa dari masa lalu. Apakah ini cedera Dao? Hou Juan mengerutkan kening sambil bertanya. Chen Heng tidak mengatakan apapun dan hanya mengangguk. Cedera Dao bukanlah cedera biasa. Ini adalah luka pada fondasi seseorang, dan dalam arti tertentu, ini adalah luka yang paling serius. Bahkan kultivator yang kuat pun akan perlahan-lahan mati setelah menerima luka Dao. Apakah itu dari pertempuran kala itu? Hou Juan mengerutkan kening dan bertanya setelah beberapa saat. Bisa dibilang begitu. Chen Heng terbatuk sejenak sebelum pulih dan mengangguk, Raja Iblis dan Kepala Istana Ilahi bukanlah lawan yang mudah. Saya mendapat luka-luka ini dari mereka, katanya dengan tenang. Di dunia ini, tokoh-tokoh setingkat penguasa bukanlah orang biasa. Memimpin Sekte Awan Mengalir melewati cobaan besar ini dan mencapai puncak bukanlah hal yang mudah bagi Chen Heng. Yang lainnya tidak terlalu buruk, tetapi penguasa iblis dari Sekte Iblis dan kepala istana dari Istana Ilahi cukup merepotkan untuk dihadapi. Keduanya memiliki keberuntungan, dan keberuntungan yang mereka miliki lebih kuat daripada keberuntungan Hou Juan bahkan pada puncak kekuatannya. Mereka berdua adalah tokoh sentral dalam cobaan besar ini. Mengalahkan mereka bukanlah hal yang mudah bagi Chen Heng. Itu jauh lebih sulit daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Saat itu, dia telah menerima cedera Dao, dan tubuhnya sekarang mengalami luka parah. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama menyerah dan tidak akan mampu bertahan selama itu. Namun, baginya, hal itu tidak terlalu penting. Saat ini, dia tampak cukup tenang dan tidak merasakan banyak hal. Melihat Chen Heng, Hou Juan terdiam sejenak. Melihat Chen Heng, dia merasa cukup bersalah dan tidak nyaman. Sejak awal hingga sekarang, Chen Heng adalah orang yang memperlakukannya dengan paling baik. Dulu, saat ia terjebak di alam rahasia, ia berkali-kali ingin keluar agar bisa bertemu Chen Heng. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika mereka bertemu lagi, keadaannya akan seperti ini. Saat memikirkan hal itu, dia merasa sangat sedih dan berduka. Tidak perlu bersikap seperti itu, kata Chen Heng sambil menggelengkan kepalanya, kematian adalah sesuatu yang tak terhindarkan, dan tidak ada yang perlu diherankan. Lagi pula, aku belum mati. Sekalipun kau sedih, sebaiknya tunggu sampai aku meninggal. Chen Heng berbicara pelan sambil menatap Hou Juan yang sedikit berkaca-kaca. Saya. Mendengar kata-kata Chen Heng, Hou Juan mendongak, air mata menggenang di matanya. Karena para kultivator memiliki umur yang panjang, mereka sudah cukup terbiasa dengan hal ini. Di masa lalu, Hou Juan telah mengantar beberapa teman baiknya ke alam baka dan menguburkan mereka. Namun, karena orang itu sekarang adalah Chen Heng, dia tidak bisa menerimanya. Melihat Hou Juan, Chen Heng dalam hati menggelengkan kepalanya, lalu bangkit dan berjalan ke samping. Aku sendiri yang menanam semua rumput roh di taman roh ini dan telah dengan susah payah merawatnya, katanya lembut sambil menatap Hou Juan, lihatlah perubahan-perubahan di sekitar sini selagi kau di sini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi dari tempat tersebut. Saat dia berjalan, sesosok muncul di hadapannya. Sosok ramping itu berdiri di sana, dan dia memiliki paras yang agak cantik. Dia memegang payung dan perlahan berjalan ke arahnya. Itu adalah Zhang Ya. Setelah ratusan tahun, sebagian besar orang dari generasi Chen Heng telah meninggal dunia. Ini termasuk Liu Wen dan beberapa orang lain yang dikenal Chen Heng di Sekte Awan Mengalir. Dibandingkan dengan yang lain, bakat Zhang Ya cukup bagus. Di bawah bimbingan Chen Heng, dia menerima banyak dukungan, dan bahkan mendapat banyak arahan langsung dari Chen Heng. Setelah ratusan tahun, gadis muda yang lembut itu telah menjadi seorang kultivator yang hebat. Di Sekte Awan Mengalir, selain Chen Heng, Zhang Ya adalah salah satu kultivator terkuat. Dia berada di puncak pemahaman mendalam dan hampir mencapai level baru.
Sejujurnya, bahkan Chen Hang pun merasa cukup terkejut dengan hal ini. Cara seorang kultivator bercocok tanam tidak sesederhana yang orang kira. Hal ini terutama terjadi setelah mencapai pemahaman mendalam. Agar Zhang Ya mampu mencapai level ini, dia jelas-jelas seorang jenius. Sebenarnya, dialah orang yang diinginkan Chen Hang untuk menggantikannya sebagai pemimpin sekte. Kenapa kau tiba-tiba datang kemari? Tanya Chen Hang pelan. Saudara seklan. Sambil memandang Chen Hang, Zhang Ya mengangguk dan membungkuk hormat sambil berkata, saya dengar saudari magang junior Hou sudah kembali. Benarkah begitu? Apakah kau ingin menyusulnya? Chen Hang tersenyum sambil berkata, dia ada di sana. Kau bisa mencarinya jika mau. Chen Hang berbicara singkat sebelum pergi. Angin sepoi-sepoi di luar menerpa tubuh Chen Hang, membuatnya merasa sedikit kedinginan. Saat Chen Hang memandang pemandangan di kejauhan, matanya menjadi sedikit kabur. Pada akhirnya, tetap saja akan seperti ini, pikir Chen Hang dalam hati. Saat itu, kesabarannya sudah habis. Dengan kekuatannya, meskipun ia memiliki cedera Dao, selama ia mau, ia dapat menekannya. Itu tidak separah cedera yang ia terima ketika ia masih menjadi penguasa sejati. Alasan dia bersikap seperti itu adalah karena dia tidak lagi mampu menekan perasaannya dan tidak lagi bisa pulih dari cedera tersebut. Dengan kata lain, dia tidak punya banyak waktu lagi. Hou Juan juga mengetahui hal ini, itulah sebabnya dia sangat sedih. Namun, Chen Hang tidak terlalu mempermasalahkannya. Lagi pula, ini bukanlah tubuh aslinya, dan jika dia jatuh, biarlah begitu. Bukan berarti dia belum pernah meninggal sebelumnya, dan ini bukanlah masalah besar. Berdiri di sana, ekspresi Chen Hang tenang sambil berpikir dalam hati. Waktu berlalu perlahan, dan tak lama kemudian, sudah beberapa bulan berlalu. Setelah beberapa bulan itu, kabar penting kedua pun datang. Pemimpin Sekte Awan Mengalir, yang telah tinggal di dalam Sekte Awan Mengalir sejak mengalahkan pemimpin Istana Ilahi, akhirnya keluar. Dikatakan bahwa dia sedang bersiap untuk berkeliling dunia dan melihat seluruh wilayah Sekte Awan Mengalir. Dalam sekejap, seluruh perhatian Sekte Awan Mengalir tertuju pada masalah ini. Bersambung.